Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Iksan Mulia Putra dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar, saya akan melaksanakan percobaan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum melaksanakan percobaan, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan biasanya pada elektrolit tester nantinya pada percobaan akan terdapat gelembung-gelembung pada elektrodanya dan lampunya akan menyala. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan nantinya pada elektrolit tester elektrodanya tidak akan mengeluarkan gelembung dan lampunya pun tidak akan menyala. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, pada praktikum atau percobaan kita kali ini tujuannya adalah untuk membedakan mana saja larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana percobaannya? Berikut adalah percobaan tentang larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai percobaan kita tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini kita memerlukan alat yang namanya elektrolit tester. Nah, apa itu elektrolit tester? Elektrolit tester adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk kepada larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Nah, apa saja alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat elektrolit tester? Berikut adalah alat-alatnya. Yang pertama yang akan kita butuhkan adalah baterai 2 buah. Berikutnya ada kabel, ada penjepit wayar, dan ada lampu. Di sini kita menggunakan lakban dan tentu saja kita menggunakan gunting. Nah, itulah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat elektrolit tester. Nah, terlebih dahulu mari kita buat alatnya, yaitu elektrolit tester. Nah, ini adalah elektrolit tester yang akan kita gunakan untuk menentukan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, karena lampunya menyala, berarti alat kita ini bisa digunakan untuk mengetes larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baiklah, setelah tadi kita perkenalkan alatnya, yaitu ada elektrolit tester. Sekarang kita masuk kepada bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Nah, bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama di sini ada larutan jeruk nipis. Yang kedua ada larutan teh. Yang ketiga ada air mineral kemasan. Yang keempat ada larutan gula. Yang kelima ada larutan garam. Yang keenam ada air PDAM. Dan yang ketujuh ada larutan sabun. Yang kedelapan ada air sungai yang saya ambil tadi. Yang kesembilan ada larutan kopi. Dan yang di sini ada pula larutan cuka. Nah, itulah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Baiklah, kita masuk kepada percobaannya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada percobaan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan garam. Nah, mari kita uji apakah larutan garam ini termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa lampunya menyala terang karena larutan garam. Dan di sini juga terdapat banyak gelembung pada elektrodanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
larutan garam merupakan larutan elektrolit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua. Sebelum masuk yang kedua, kita pastikan terlebih dahulu setelah mencampurkan ke dalam larutan, terlebih dahulu kita bilas terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih atau air putih. Oke, cukup. Selanjutnya percobaan yang kedua, kita masuk kepada air sungai. Mari saja kita coba langsung air sungai. Di sini bisa kita lihat lampunya tidak menyala sama sekali dan pada elektrodanya juga tidak terdapat gelembung-gelembung. Percobaan yang ketiga adalah yaitu larutan kopi. Mari kita buktikan. Bisa kita lihat di sini bahwa lampunya tidak menyala sama sekali dan pada elektrodanya juga tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Jadi dapat dipastikan larutan kopi bukan termasuk elektrolit atau non elektrolit. Yang keempat, kita masuk ke dalam larutan jeruk nipis. Mari kita lakukan percobaannya. Bisa kita lihat bahwa lampunya tidak menyala sama sekali, tapi di sini masih terdapat gelembung sedikit di elektrodanya. Jangan lupa kita pastikan terlebih dahulu kita bilas dengan air bersih sebelum melanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, kita masuk kepada yang selanjutnya yaitu air PDAM. Air PDAM. Bisa kita lihat di sini bahwa air PDAM lampunya tidak menyala sama sekali dan di sini juga tidak terdapat apa-apa di elektrodanya. Lanjut. Kita lanjut kepada air mineral kemasan. Air mineral kemasan. Bisa kita lihat di sini juga bahwa lampunya juga tidak ada menyala dan di sini juga tidak terdapat gelembung-gelembung oksigen di elektrodanya. Baik, kita lanjut kepada bahan kita yang selanjutnya. Di sini ada larutan sabun. Larutan sabun, mari kita coba. Sini bisa dilihat lampunya tidak menyala. Dan di sini juga tidak terlihat gelembung-gelembung udara. Mari kita bilas dengan air kembali. Kita masuk kepada bahan yang selanjutnya, yaitu di sini ada larutan gula. Mari kita lakukan percobaan pada larutan gula. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di larutan gula lampunya tidak menyala sama sekali dan juga tidak terdapat gelembung-gelembung pada elektrodanya. Kita lanjut kepada bahan kita yang terakhir, yaitu di sini ada larutan teh. Teh ya, teh yang biasa kita minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang biasa juga diminum ketika setelah mandi hujan dan lain sebagainya supaya badan kita terasa hangat. Mari kita lakukan percobaan kepada larutan teh. Nah, di sini dapat kita lihat setelah kemasukan elektrodanya, lampunya tidak menyala sama sekali dan juga tidak terdapat gelembung-gelembung udara.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada larutan cuka. Nah, mari kita lakukan percobaan kepada larutan cuka. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa larutan cuka di sini terdapat cukup banyak gelembung dan lampunya menyala sedikit. Baiklah, itulah percobaan kita tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk larutan elektrolit adalah yang pertama, larutan garam, larutan cuka, dan larutan perasan jeruk nipis. Dan yang tidak termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit di sini adalah air sungai, air PDAM, air larutan gula, air mineral kemasan, air larutan teh, larutan kopi, dan larutan sabun. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya lakukan pada praktikum atau percobaan kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Iksan Mulia Putra pada percobaan-percobaan selanjutnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.